Hai para pecinta film, selamat datang di One Day Film. Kali ini saya akan mereview serta membahas sebuah film yang berjudul Army of Thieves. Film ini merupakan sequel dari film Army of the Dead, dan film ini dirilis pada tahun 2021. Film ini disutradarai oleh Matthias Schweighöfer yang sekaligus menjadi aktor utama dalam film tersebut. Selain itu, film ini juga dibintangi oleh aktor maupun aktris terbaik seperti Nathalie Emmanuel, Ruby Ovie, Stuart Martin, Gus Ken, dan beberapa aktor maupun aktris terbaik lainnya. Film dengan durasi 129 menit ini akan mengisahkan tentang beberapa orang yang akan melakukan pencurian uang di sebuah bank saat wabah zombie baru saja menyebar. Sebelum masuk ke pembahasan, saya ingin memperingatkan kepada kalian jika video ini sepenuhnya mengandung spoiler. Maka dari itulah, saya menyarankan kepada kalian agar menonton filmnya terlebih dahulu. Sebab, bagaimanapun juga menonton filmnya secara langsung akan lebih baik daripada menonton spoilernya. Baiklah, tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk ke alur cerita filmnya. Film berlatar waktu di 6 tahun yang lalu, sebelum wabah zombie menguasai Las Vegas pada film Army of the Dead. Lalu, diperlihatkan seorang pria yang tak asing jika kalian telah menonton Army of the Dead. Pria ini adalah Dieter. Namun, ternyata Dieter sebelumnya memiliki nama asli Sebastian. Jika kalian bertanya mengapa Sebastian berubah menjadi nama Dieter, maka jawabannya akan terjawab sesuai jalannya cerita. Sebastian merupakan seorang pembobol berangkas dan juga seorang YouTuber yang selalu mengunggah video tentang tutorial membobol berangkas. Pada suatu ketika, Sebastian menceritakan tentang seorang pria di masa lalu yang sangat ahli dalam membuat berangkas. Pria ini bernama Hans Wagner. Hans hanya membuat 4 berangkas yang memiliki keamanan paling kuat di dunia. Berangkas ini berurutan sesuai tingkat kekuatan keamanannya. Berangkas ini memiliki risiko yang sangat tinggi, yang mana jika seseorang melakukan kesalahan satu kali saja, maka berangkas ini akan terkunci selamanya, dan berangkas ini juga tak bisa dihancurkan. Pada suatu hari, Hans mengunci dirinya di dalam berangkas buatannya. Hans ingin membuktikan jika berangkasnya sangat kuat, dan benar saja, tak ada satupun orang yang bisa membuka berangkas dari Hans. Hans pun dikabarkan tewas di dalam berangkasnya, dan polisi pun memutuskan untuk membuang berangkas dari Hans ke dalam laut. Setelah bercerita tentang Hans Wagner, Sebastian pun mengunggah rekaman videonya ke dalam YouTube-nya. Walaupun tak ada orang yang menontonnya, Sebastian tetap mengunggah videonya ke YouTube. Zeit für einen neuen langweiligen Tag. Sebastian memiliki bakat dalam membobol berangkas. Namun, takdir berkata lain. Sebastian bekerja di sebuah perusahaan yang sangat membosankan baginya. Di samping itu, terdapat salah satu berita yang mengabarkan tentang wabah zombie yang menyerang Las Vegas. Saat Sebastian membuka laptopnya, dia merasa terkejut setelah videonya ditonton oleh seseorang. Orang itu juga berkomentar dan menantang Sebastian untuk mendatangi suatu tempat yang merupakan perlombaan pembobolan berangkas. Sebastian juga disuruh untuk mengucapkan sebuah kalimat agar bisa masuk ke tempat tersebut. Tanpa berpikir panjang, Sebastian pun langsung mendatangi tempat tersebut. Setibanya di sana, Sebastian mengucapkan sebuah kalimat sesuai arahan dari seseorang yang berkomentar di YouTube-nya. Ketika Sebastian sudah tiba di dalam, dia pun merasa panik dengan banyaknya orang yang menyaksikan perlombaan pembobolan berangkas.
Saat lomba dimulai, Sebastian pun sempat kebingungan. Dan ketika Sebastian melihat beberapa orang yang berhasil membuka brankas, dia pun memulai aksinya. Sebastian berhasil membuka brankas dan masuk ke semifinal. Di semifinal ini, Sebastian benar-benar serius dengan perlombaannya. Hingga pada akhirnya Sebastian pun berhasil membuka brankas dan menuju ke babak final. Di babak final ini, Sebastian berhadapan dengan seorang pria yang juga tangguh dalam membobol brankas. Saat perlombaan dimulai, Sebastian hanya diam saja dan mengamati brankas di final ini. Semua orang pun bertanya-tanya tentang apa yang dilakukan Sebastian, sebab Sebastian hanya diam saja. Dan ketika waktu tersisa beberapa detik, Sebastian pun memulai aksinya. Dan pada akhirnya, Sebastian pun menjadi juara dalam perlombaan ini. Sebastian menjadi juara baru dalam perlombaan ini. Dari suatu arah, Sebastian melihat seorang wanita yang menjadi pandangan pertamanya. Wanita ini bernama Gwen. Saat masih kecil, Gwen memiliki bakat dalam mencuri. Bahkan hingga saat ini, Gwen menjadi pencuri serta buronan internasional. Saat Sebastian pulang ke rumahnya, dia pun merasa senang dengan apa yang baru saja dia lakukan. Sebastian bukan merasa senang dengan hadiah kemenangannya, melainkan dia merasa senang karena bisa memenangkan perlombaan. Keesokan harinya, saat Sebastian akan pergi bekerja, dia ditemui oleh Gwen yang ingin menawarkan pekerjaan kepadanya. Gwen juga menunjukkan beberapa barang yang dia curi 7 menit yang lalu di dalam kafe tersebut. Seketika, Sebastian pun menyadari jika Gwen adalah seorang kriminal. Gwen mengajak Sebastian untuk gabung ke dalam tim kriminalnya. Namun, Sebastian pun menolaknya. Sebastian mengatakan jika dia bukanlah seorang kriminal. Gwen menjelaskan jika sasaran mereka adalah brankas buatan Hans Wagner. Tak ada seorang pun yang bisa membobol brankas tersebut. Gwen membujuk Sebastian jika misi ini bukanlah tentang uang, melainkan misi ini adalah memecahkan brankas dari Hans Wagner dan membuat mereka menjadi sejarah. Sebastian pun seketika merasa bersemangat, sebab Sebastian ingin sekali membobol brankas buatan Hans Wagner. Pada malam harinya, saat Sebastian tengah menonton berita zombie, dia dikejutkan dengan beberapa suara dari lorong apartemennya. Sebastian pun memberanikan dirinya untuk mengecek ke lorong apartemennya. Tak disangka, terdapat seorang zombie wanita yang berusaha menyerangnya. Beruntungnya, itu semua hanyalah mimpi dari Sebastian. Keesokan paginya, Sebastian mendatangi Gwen sesuai janji mereka di kafe sebelumnya. Saat Sebastian memasuki tempat tinggal dari Gwen, Gwen pun mengenalkan beberapa anggota timnya. Yang pertama yaitu bernama Corina. Corina sangat ahli dalam merata sistem komputer. Yang kedua yaitu bernama Rob. Rob sangat ahli sekali dalam mengemudi mobil. Yang ketiga yaitu bernama Brad. Brad sangat ahli sekali dalam bertarung dengan seseorang. Setelah semua anggota tim telah diperkenalkan, Gwen menjelaskan tentang misi pencurian mereka. Misi yang pertama yaitu mencuri uang di brankas buatan Hans Wagner yang pertama. Brankas yang pertama ini berada di koperasi simpan pinjam. Sebastian akan masuk lebih dulu ke tempat tersebut. Kemudian disusul oleh Gwen yang mencuri kunci dari satpam.
Gwen akan berpura-pura mengecek uang yang dia simpan di koperasi tersebut. That we have already set up under a fake name. Go into the bank all the time exclusively to Setelah itu, giliran Corina yang akan memancing perhatian dari penjaga Taylor. Di suatu ruangan, Gwen bersama Sebastian akan memulai aksi mereka. Sebastian yang baru pertama kali melihat berangkas buatan Hans Wagner, dia pun merasa terkejut sekaligus merasa senang. You know the story of Beberapa saat kemudian, Sebastian pun memulai aksinya. Dengan penuh keseriusan, akhirnya berangkas tersebut pun berhasil terbuka. Sebastian merasa senang bukan karena uang di dalamnya, melainkan dia merasa senang sebab dia menjadi satu-satunya orang yang bisa membobol berangkas buatan Hans Wagner. Setelah mengambil uang secukupnya, Sebastian bersama Gwen pun lalu pergi dari tempat tersebut. Kini mereka pun berhasil menyelesaikan misi pertama mereka. Di suatu tempat, seorang polisi bernama Dale merasa kesal dengan pencurian yang dilakukan Gwen bersama timnya. Dale telah lama memburu Gwen dan juga timnya selama bertahun-tahun. Akan tetapi, Dale kesulitan menangkap Gwen sebab tim dari Gwen yang terlalu cerdas. Setibanya di rumah dari Gwen dan juga timnya, Sebastian merasa jatuh cinta dengan Gwen yang terlihat sangat cantik. Namun, Sebastian harus menerima kenyataan pahit jika Gwen merupakan pacar dari Brad. Di salah satu kamar, Sebastian mengajak Gwen untuk mengobrol berduaan. Gwen menyuruh Sebastian untuk mencari nama samaran agar identitasnya tak terungkap. Dan disinilah Sebastian memilih nama Dieter yang kita kenal di film Army of the Dead. Alasan Sebastian memilih nama Dieter sebab Dieter merupakan nama dari seorang pembobol berangkas yang terkenal di dunia. Di ruang tamu, Brad mulai cemburu dengan Sebastian yang terlalu mendekati Gwen atau pacarnya. Keesokan harinya, beberapa polisi bawahan dari Dale sudah siap untuk menjebak Gwen bersama timnya. Dale menyadari jika Gwen bersama timnya akan membobol berangkas milik Hans Wagner. Misi yang kedua ini yaitu perampokan di dalam bank yang keamanannya lumayan ketat. Sama seperti sebelumnya, Sebastian akan masuk lebih dulu dengan dipandu oleh Corina yang membobol sistem di bank tersebut. I'm in. Kemudian disusul dengan Gwen seperti sebelumnya. Saat Gwen dan Sebastian memasuki sebuah lift, Sebastian tiba-tiba memarahi Gwen karena menyembunyikan hubungannya dengan Brad. Sebastian merasa cemburu sebab Gwen telah berpacaran dengan Brad. Tanpa disadari, Brad mendengar percakapan dari Gwen dengan Sebastian. Setibanya di ruang berangkas, Gwen mengajar para penjaga tanpa ampun sedikit pun. Hold this, please. Di ruang CCTV, seorang penjaga di bank tersebut menyadari jika sistem bank mereka telah diretas. Di sisi lain, Dale mulai bergerak untuk menangkap Gwen. Namun, Dale ternyata mengalami salah sasaran dari bank yang mereka grebek. This is not a Wagner. We're in the wrong bank. Kembali ke Gwen, kini Sebastian pun akan memulai aksi pembobolan berangkas yang kedua. Berangkas yang kedua ini memiliki keamanan yang lebih sulit daripada sebelumnya. Dengan sangat hati-hati, Sebastian mencoba membuka berangkas tersebut dengan kemampuannya. Pada akhirnya, berangkas tersebut pun berhasil terbuka. Sebastian tak terlalu peduli dengan uang di dalamnya.
Sebastian hanya merasa senang saat dia berhasil membobol berangkas buatan Hans Wagner. Di pintu masuk, Brad memulai aksinya dengan mengancam para sandera. Sialnya, Brad pun tertembak oleh penjaga. Saat pengunjung dari bank tersebut berlarian keluar, Gwen bersama Sebastian memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menyamar menjadi pengunjung. Karena polisi mulai berdatangan, Gwen dan Sebastian harus berlari ke arah mobil yang mereka naiki. Saat giliran Sebastian akan naik ke dalam mobil, Brad mendorong Sebastian hingga jatuh ke bawah. Dengan sangat panik, Sebastian pun mencoba kabur dari tempat tersebut. Beruntungnya, Sebastian berhasil melarikan diri dengan menaiki salah satu kereta api. Sebastian pun merasa emosi sebab timnya yang mengkhianatinya. Di dalam mobil, Gwen memarahi Brad sebab Brad yang bertindak egois. Gwen menjelaskan, jika tanpa adanya Sebastian, misi ini tak akan berhasil. Gwen memilih keluar dari timnya dan melompat dari dalam mobil. Corina yang melihatnya pun, dia memilih untuk ikut bersama Gwen. Kini, Gwen dan Corina akan melanjutkan misi yang ketiga. Sebastian yang baru tiba di apartemennya belum menyadari jika Gwen bersama Corina kini berada di dalam kamarnya. Saat Gwen menunjukkan dirinya, Sebastian menyuruh mereka berdua untuk keluar dari kamarnya. Sebastian sudah tak percaya lagi dengan mereka berdua. Gwen meminta maaf atas tindakan Brad sebelumnya. Gwen mengatakan jika mereka bertiga bisa menjadi tim sendiri. Mendengar ucapan dari Gwen, Sebastian pun menyetujui untuk memulai misi yang ketiga. The money either. I know. I just really want to get my fucking... Di suatu tempat, Del merasa terkejut setelah melihat Sebastian yang ternyata adalah orang yang tidak memiliki riwayat kriminal. Del juga menyadari jika Sebastian mungkin hanya dimanfaatkan oleh Gwen dan juga timnya. Keesokan paginya, Sebastian kembali bermimpi zombie yang akan menggigitnya. Corina mengatakan jika mimpi yang berulang-ulang bisa saja menjadi ramalan tentang kematian seseorang. Dan apabila kalian sudah menonton Army of the Dead, pasti kalian tahu jika Sebastian akan tewas digigit oleh Raja Zombie. Dengan demikian, kematian Sebastian atau yang kita kenal dengan Dieter sudah diramalkan sebelumnya. Di tempat lain, Del menyewa seorang hacker yang akan membobol situs dari Corina. Del merata sistem dari Corina dan mendapatkan informasi jika Gwen akan membobol berangkas Hans Wagner yang akan dipindahkan dari kasino. Namun, Del merasa terkejut sebab berangkas tersebut telah dipindahkan. Kemudian, cerita pun beralih ke 8 jam sebelumnya. Ternyata, saat berangkas yang ketiga akan dipindahkan, Gwen telah memulai aksinya tanpa sepengetahuan dari Del. Corina sudah menyadari lebih dulu jika Del berusaha membobol sistemnya, dan Del pun telah masuk ke permainan dari Gwen. Di dalam box muatan, Sebastian mencoba membobol berangkas yang ketiga milik Hans Wagner. Sementara itu, Brad bersama Rob diam-diam mengikuti arah dari Gwen. Corina mencoba menjebak Brad agar Gwen tak tertangkap. Sayangnya, Corina malah tertangkap oleh polisi. Di suatu tempat, Gwen yang menyetir kontainer mendapat pesan dari Corina jika dia telah tertangkap. Corina juga memberikan informasi jika Brad bersama Rob berusaha mengikuti mereka berdua. Dan setelah beberapa saat, akhirnya Sebastian pun berhasil membuka berangkas yang ketiga. Saat Gwen dan Sebastian akan melarikan diri, muncullah Brad dan juga Rob yang mengancam akan menembak Gwen. Namun, Gwen pun berhasil membalikkan keadaan.
Gwen memborgol Brad dan juga Rob di kontainer sebelumnya. Gwen bersama Sebastian berniat pergi ke suatu tempat untuk mencari brankas terakhir dari Hans Wagner. Sebelum pergi, Sebastian mengungkapkan perasaannya kepada Gwen. Saat akan menaiki salah satu perahu, Dale menodongkan pistolnya ke arah Gwen dan juga Sebastian. Gwen pun dengan sigap juga menodongkan pistolnya. Karena tak ada jalan lain, Gwen pun memulai kesepakatan. Gwen menyuruh Dale untuk melepaskan Sebastian, sebab Sebastian bukanlah buronan seperti Gwen. Gwen akan menyerahkan diri asal Sebastian dibebaskan. Tak ada pilihan lain, Dale pun menyetujuinya. Sebelum pergi, Gwen menyuruh Sebastian agar berjanji untuk mencari brankas dari Hans Wagner yang terakhir. Dengan berat hati, Sebastian pun langsung pergi dari tempat tersebut. Saat di tengah laut, Sebastian melihat beberapa paspor yang telah disiapkan oleh Gwen. Di paspor tersebut, Gwen memberikan nama samaran kepada Sebastian dengan nama Dieter. Dan itulah kisah dari Sebastian yang mendapatkan nama Dieter. Di akhir film, terlihat kedua orang yang tak asing jika kita sudah menonton Army of the Dead. Kedua orang ini adalah Scott dan Maria. Scott menawarkan Sebastian untuk membobol brankas terkuat dari Hans Wagner. Dan Sebastian pun akan memulai petualangan baru dengan Scott di film Army of the Dead. Dan kemudian film pun berakhir. Untuk kalian yang ingin melihat petualangan baru dari Sebastian, silahkan menonton film dari Army of the Dead. Jika kalian ingin menonton rangkumannya, bisa langsung melihat di video saya sebelumnya. Baiklah, sekian dulu untuk penjelasan kali ini. Saya mengucapkan terima kasih untuk kalian yang sudah menonton. Dan sampai jumpa lagi di konten selanjutnya.